Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini saya diberikan kesempatan ya. Dan kayaknya selama saya ngajar di sini ya, kadang-kadang isi kajian di sini, kayaknya baru kali ini saya dipanggil Kiai Haji ya, Masya Allah ya. Berasa udah ya sepuh banget gitu ya. Insya Allah ini insya Allah doa ya, jadi Kiai dan jadi Haji, Masya Allah, amin ya. Saya padahal ya sering mengatakan, udah saya panggil saya Agoz aja ya, gak pakai Ustadz juga gak masalah ya. Tapi kita lanjutkan, dan sering saya sampaikan kalau untuk kajian hari Rabu ya saya maunya tafsir. Jadi kalau manggil saya jangan minta kajian fikih, jangan ya, apalagi ya kajian mengenai warisan dan seterusnya, jangan pusing lah ya. Saya sukanya tafsir ya, supaya kitab-kitab tafsir yang ya sudah ya sebagian teman-teman di sini wakafkan bisa dibaca dan dipelajari ya. Karena kadang saya di asrama itu kan dulu ya beberapa tahun yang lalu sering open wakaf ya. Beberapa teman-teman di sini ikutan wakaf kitab-kitab tafsir ya. Ini salah satunya yang saya pakai di sini ya, kita jadikan ini saya pakai tafsirnya tafsir Al-Qurtubi ya. Walaupun ya semalam saya baca beberapa tafsir yang lain juga ya. Tapi kemudian pada siang hari ini saya diamanahi untuk kajian terakhir itu, kalau tidak salah nggak tahu juga ya kapan, tahun kemarin kalau nggak salah tuh ya. Saya nggak setahun, kayaknya setahun sekali saya di sini deh ya kajian tafsir tuh ya. Bagus, jadi awet, jadi juz 30 aja kagak kelar-kelar. Dari tahun kapan gitu ya, nggak kelar-kelar, ini juz 30 ini. Ya, jadi jangan ngarep surat Al-Baqarah, kagak, juz 30 aja ini kagak kelar-kelar ini. Sekarang kita ke surat Al-Bayyinah ya. Kita mungkin nyebutnya, kadang sebagian kita menyebutnya dengan surat Al-Bayyinah ya. Kadang mungkin orang tua zaman dulu nyebutnya dengan surat Lam Yakunil ya. Itu baca surat Lam Yakunil. Itu juga sama sebetulnya. Jadi ada beberapa nama ya untuk surat ini ya, mungkin yang terkenal surat Al-Bayyinah ya. Seperti yang disebutkan oleh Imam Asyuyuti di dalam kitab Al-Itqan. Beliau ya di situ ada beberapa nama surat seperti surat Al-Bayyinah, ini yang sering kita dengar. Kemudian surat Lam Yakunil Ladzina Kafaru. Nah, terkadang disebutkan seperti itu. Surat Lam Yakunil Ladzina Kafaru. Kadang disebutnya tuh surat Lam Yakun aja. Ya, Iqra baca surat Lam Yakun, maksudnya surat Lam Yakunin. Terkadang juga disebut dengan surat ya Al-Bariyah. Ya, terkadang disebut dengan surat Al-Bariyah karena di surat ini ada lafaz ya Syarrul Bariyah, ya, ada surat Al-Bariyah. Jadi nama surat ini ya bukan cuman Al-Bayyinah aja, tapi Al-Bariyah, lam yakunil ladzina kafaru. Kemudian surat ini ya Makkiyah atau Madaniyah. Ya, apakah diturunkan surat Al-Bayyinah ini sebelum hijrah atau setelah hijrah? Bahkan di sini disebutkan menurut Imam Al-Qurtubi, mayoritas ulama mengatakan surat Al-Bayyinah ini diturunkan setelah hijrah. Ya, berarti termasuk surat Madaniyah. Kenapa? Karena jelas banget di sini di surat Al-Bayyinah ini ya isinya banyak banget istilahnya itu benar-benar bercerita mengenai orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani. Ya, dan Yahudi tentu saja banyak diceritakan kisah-kisah bagaimana orang Yahudi itu ketika Rasulullah SAW sudah hijrah. Jadi sebelum hijrah Rasulullah SAW tidak berinteraksi dengan orang Yahudi sebelum hijrah. Jadi ketika di fase Mekah ya, Rasul itu berhadapannya itu Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy. Orang Yahudi belum ada. Karena orang Yahudi itu terkonsentrasi di Madinah. Ya, cek aja sirah, silakan periksa sirah. Di Mekah itu ya setahu saya tidak ada orang Yahudi, apalagi sampai bikin perkampungan ya. Kalau di Madinah
Orang Yahudi banyak ngumpul, ada ya Bani Qainuqa, ada Bani Nadir gitu ya, itu pada ngumpul di situ ya. Jadi mereka memang berdasarkan ramalan mereka Rasul terakhir itu akan diutusnya di Madinah karena Madinah banyak pohon kurma. Jadi mereka ngumpulnya di situ. Di fase Mekah Rasul SAW berhadapan yaitu dengan orang-orang kafir Quraisy, tidak dengan orang Yahudi. Nah, ketika ke Madinah baru Rasul SAW ya mulai berinteraksi, bersinggungan dengan orang-orang Yahudi yang di sana. Makanya kan seperti yang pernah dan sering saya sampaikan, kisah Nabi Musa, kisah-kisah Nabi yang lain itu turunnya itu di fase Mekah. Tapi kisah Nabi Musa turunnya itu di fase Mekah dan fase Madinah. Jadi ketika Rasul sudah ke Madinah, kisah Nabi Musa masih berlanjut, masih terus turun. Ya, kenapa? Karena Nabi Musa itu fase hidupnya juga sama. Fase hidup Nabi Musa itu, Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Nah ini kisah, kalau kita baca di Al-Quran kisah Nabi Musa dengan Fir'aun itu berarti turunnya di fase Makkiyah sebelum Rasul hijrah. Kalau kita baca Al-Quran bercerita Nabi Musa dengan kaumnya yaitu Bani Israel, orang-orang Yahudi, maka itu turun ketika Rasul SAW sudah hijrah atau di fase Madinah. Bedanya di situ. Kemudian keutamaan surat Al-Bayyinah ini, ya di sini disebutkan ada beberapa hadis, tapi hadisnya lemah ya. Mungkin salah satu hadis yang sahih yang berkaitan dengan surat Al-Bayyinah ini adalah hadis yang diriwayatkan bahkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Jadi Rasulullah SAW ya pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat yang ya pencatat wahyu juga. Beliau mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab itu begini, Innallaha amaroni ya an uqri'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru. Ya Rasul SAW sendiri menyebutkan nama surat ini dengan lam yakunil ladzina kafaru. Jadi Rasul tidak ya mengatakan al-bayyinah enggak, tapi lam yakunil ladzina kafaru. Sama seperti orang tua zaman dahulu mengatakan, baca kulhu. Ah, ya enggak? Baca kulhu maksudnya surat apa kulhu? Al-Ikhlas gitu ya. Ente udah baca kulhu Falaq bin Nas belum? Ya. Kulhu Falaq bin Nas. Jadi diambil, dicopot awal-awalnya doang. Nah, ini juga sama. Rasulullah SAW mengatakan innallaha amaroni an uqri'a ya laka an uqri'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru. Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah menyuruh saya untuk membacakan kepada engkau wahai Ubay surat lam yakunil ladzina kafaru. Bayangin coba. Allah menyuruh Rasul langsung untuk membacakan kepada Ubay. Ya. Kemudian apa komentar Ubay? Qala sammani laka wa sammani laka. Ubay gagal fokus. Fokusnya malah bukan ke surat lam yakunilnya. Jadi Ubay malah fokusnya tuh wa sammani laka. Ubay mengatakan, "Bener nih, Allah nyebut saya kepada engkau. Benar nih Allah nyebut saya nih," gitu ya. Kemudian Rasul mengatakan, "Naam, iya memang begitu." Fabaka. Kemudian Ubay menangis. Kenapa? Kenapa bisa sampai menangis? Karena bukan fokus ke surat Al-Bayyinahnya. Tapi Allah ingat ke Ubay aja itu sudah suatu kemuliaan untuk Ubay. Ya. Jadi tidak menyuruh sesungguhnya Allah menyuruh saya untuk membacakan surat Al-Bayyinah ke Abu Bakar, Umar, enggak, Ubay aja. Sahabat yang lain enggak. Sampai di sini para ulama berselisih, kenapa sih Ubay yang dikhususkan dengan surat Al-Bayyinah ini? Banyak yang mengatakan karena Ubay itu cepat tangkep. Ya, jadi Ubay ini memang tipe-tipe guru Al-Quran, penghafal Al-Quran, jadi dia cepat nangkepnya, cepat ngafalin Al-Quran. Jadi bacain aja ke Ubay, Muhammad, bacakan kepada Ubay surat Al-Bayyinah. Ubay langsung, bener nih saya disebut sama Allah. Bener, langsung nangis. Seperti itu. Sama seperti, ya, bang, antum ditanyain Pak Jokowi. Bener nih Pak Jokowi nih, nyebutin saya nih. Gitu. Akan seperti itu kita bangganya ya enggak? Nah ini, itu padahal kan baru pemimpin manusia ya. Nah, ini ya Ubay bin Ka'ab disebut oleh Rabb semesta alam ya untuk ya membacakan Rasul kepada Ubay. Jadi itu satu-satunya keutamaan mungkin yang hadis yang berkaitan dengan surat Al-Bayyinah. Taib, kemudian ya surat Al-Bayyinah ini seperti yang kita ketahui ya ini mungkin ada sekitar ya
9 ayat ya. Mungkin di mushaf yang lain ya ada ayat yang digabung, jadi ada yang mengatakan 8 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru. Munfakin. Jadi munfakin itu khobar dari lam yakun ya. Lam yakun ketemu dengan alif lam maka nunnya jadi kasroh. Lam yakunil ladzina kafaru. Orang-orang yang kafir ya, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Di sini memang ya ada beberapa bahkan dari kalangan umat Islam sendiri ya kayak enggan, seperti tidak mau menyebutkan kafir kepada orang-orang yang memang tidak beragama Islam. Ya sebut aja non muslim. Enggak lah, orang Allah nyebutnya di Al-Qur'an kafir gitu ya. Jangan diperhalus jadi ya non muslim. Enggak, kafir ya kafir saja. Orang-orang yang tidak masuk Islam ya berarti kafir. Orang yang keluar dari agama Islam ya kafir. Gitu ya. Ini ketika kita sedang berada di kalangan internal. Ketika sesama kita ya kafir, Kristen ya. Kalau di Indonesia itu kan ada Kristen, Nasrani, Protestan, kemudian Buddha, Hindu, segala macamnya, Yahudi, itu semuanya orang kafir. Jangan ragu-ragu. Ya justru ditakutkan malah ya ragu akan kekafiran orang kafir, itu justru malah jadi bisa mengeluarkan kita dari agama Islam. Ya, dia termasuk di antara pembatal keislaman itu ya ragu akan kekafiran orang kafir. Tapi kalau kita punya teman yang ya agamanya berbeda dengan kita, Fir, kemana aja Fir? Oh jangan, ya kasihan ya. Gitu. Kalau udah deket banget, Fir, Slim gitu ya, karena Muslim gitu ya. Nggak masalah. Kalau udah deket banget mah ya namanya juga udah deket banget, udah bestie banget. Tapi kalau enggak ya jangan, apalagi ke bos gitu ya. Kita punya bos non Muslim, kemudian bos kafir, wah udah langsung dipecat besok. Ya, jadi kalau lagi kajian seperti ini, ya udah di luar agama Islam kita nyebutnya dengan orang kafir. Ya, untuk yang jelas-jelas agamanya non Muslim. Tapi kalau yang masih Islam itu jangan hati-hati. Makanya memang ya di dalam sebuah hadis disebutkan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Ya, siapa saja yang berkata kepada saudaranya yang muslim wahai kafir, maka label kafirnya itu kembali ke salah satu. Jadi jangan dijadikan candaan. Fir, kemana aja Fir gitu ya. Apalagi ke sesama muslim jangan. Ya. Kalau orang teman kita itu memang kafir, pas. Tapi kalau dia muslim kemudian kita bilang kafir, maka justru kita yang jadi kafir. Ngerinya di situ. Jadi makanya jangan mengatakan kafir kepada yang jelas-jelas muslim. Kenapa? Justru malah kita yang jadi kafir. Rasul mengatakan seperti itu. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka label kafirnya ini akan kembali ke salah satu. Kalau enggak ke temannya akan kembali ke dirinya sendiri. Ya, jadi orang ya, dan kenapa sih orang kafir sebetulnya di dalam Al-Qur'an itu ketika berbicara mengenai lafaz kafir, ya sebetulnya mayoritas lafaz kafir dengan segala turunannya itu memang orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak beriman kepada ya Rasulullah, ya tidak beriman kepada Allah dan seterusnya, tidak masuk agama Islam. Tapi ya di dalam surat ya Al-Hadid di situ ya disebutkan kafir di situ justru artinya adalah petani. Ya, kamatsali ghaitsin a'jabal kufaru nabatuhu. Kalau satu disebutnya kafir, kalau banyak ya orang kafirnya banyak nyebutnya kafirun atau kufar. Qul ya ayyuhal kafirun, orang-orang kafir. Atau kufar. Ya, kufar artinya orang-orang kafir. Di surat Al-Hadid ini disebutkan kamatsali ghaitsin a'jabal kufara nabatuhu tsumma yahiju fatarahu musfarran tsumma yakunu hutama. Seperti ya kamatsali ghaitsin, seperti hujan yang tumbuhan setelah hujan itu membuat takjub kufar. Kufar di sini maksudnya adalah para petani. Nah, jadi para petani ini di ayat ini disebutkan dengan kufar.
orang-orang kafir. Oh berarti saya ketemu petani kafir, jangan juga gitu ya. Nanti malah kita yang jadi kafir. Kenapa di ayat ini petani disebut dengan kufar? Karena petani itu ya, dia kan ingin menanam tumbuhan, dia menggali tanah, dimasukkan biji, ditutupi tanah tersebut dengan tanah, kemudian dikasih air nunggu hujan. Ya enggak? Jadi secara bahasa kafir itu artinya adalah tertutup. Ya, ada ghita di situ, ada penutup di situ. Jadi orang kafir itu orang yang menutup dirinya. Nah, kalau di situ petani disebut kafir karena dia menutup ya biji tumbuhan yang dia masukkan ke dalam tanah, dia tutup dengan tanah, diuruk, kemudian hujan turun, kemudian muncul tumbuhan. Nah, orang kafir yang sering kita dengar ini gak jauh berbeda dari segi bahasa. Jadi orang kafir itu orang yang menutup dirinya dari hidayah Islam. Udah dijelasin agama Islam itu begini. Terus dia nggak tertarik, dia menutup, saya nggak mau agama Islam. Saya suka dengan agama saya yang sekarang. Ya udah, ente jangan sakit hati kalau dicap kafir. Walaupun mungkin ya kalau udah ngobrol kita nggak nyebutin kafir, tapi di hati kita dia itu orang kafir. Ya, jadi jangan sakit hati ketika teman muslim menyebutnya dengan kafir. Toh kita juga tidak pernah sakit hati kan disebut domba-domba sesat, ya enggak? Antum sakit hati enggak disebut domba-domba sesat? Santai aja, toh saya bukan domba. Jadi sebetulnya ya mereka juga jangan sakit hati ketika di kajian internal seperti ini kita menyebut ya teman sebelah kita beda server sebelah dengan kafir. Toh mereka juga nyebut kita dengan domba-domba sesat padahal kita bukan domba, ya. Kemudian di sini yang disebut dengan orang kafir itu siapa? Nah, min ahlil kitabi wal musyrikina munfaki. Min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi orang kafir itu ya ada dua golongan. Ahli kitab dengan orang-orang musyrik. Walaupun ahli kitab musyrik juga. Tapi ketika ahli kitab dan musyrik penyebutannya digabung, maka ahli kitab ya kaum yang dulu mendapatkan kitab dari langit, ya agama samawi. Samawi itu dari sama itu langit. Kita sering menyebutnya dengan agama samawi. Agama samawi itu agama yang mendapatkan kitabnya dari langit, dari sama. Yahudi, Nasrani dengan agama Islamnya enggak. Semuanya kan keturunan dari Nabi Ibrahim. Yahudi, Nasrani dengan agama Islam itu kita sering nyebutnya itu dengan agama samawi. Tapi dari tiga agama samawi ini, dari tiga ahlu kitab ini, dua kafir. Ya, satu enggak. Ya, jadi Yahudi, Nasrani dengan kita sebetulnya sama-sama ahli kitab. Yahudi mendapatkan kitabnya itu Taurat. Nasrani mendapatkan kitabnya itu Injil. Kita mendapatkan kitabnya yaitu Al-Qur'an. Tapi dari tiga kaum ya agama samawi ini ya yang disebut kafir oleh Allah dan Rasulullah adalah Yahudi dan Nasrani. Kemudian musyrik, nah itu berarti penyembah patung, gambar dan seterusnya, itu disebutnya dengan orang musyrik. Kemudian muncul pertanyaan, ya kalau agama Buddha itu bagaimana? Buddha, Hindu, ya yang dapat ya Buddha kan agama dapat kitab juga ya, ada kitab Weda dan seterusnya lah ya. Itu disebut ahli kitab enggak? Enggak, ya. Jadi agama Buddha tidak disebut ahli kitab. Terus agama Buddha kafir nggak? Ya kafir. Kalau kafir itu di sini disebutkan dua golongan. Kalau kafir itu ahli kitab dengan musyrik, agama Buddha masuknya ke yang mana? Agama Buddha masuknya ke golongan musyrik. Walaupun agama Buddha punya kitab suci sendiri, tapi kitab suci agama Buddha bukan dari langit sebagaimana Yahudi dan Nasrani. Jadi agama Buddha, Hindu dan seterusnya, Shinto dan seterusnya, mau Shinto Gendeng, Shinto Jepang terserah lah ya. Itu masuknya ke orang-orang musyrik. Jelas banget lagian agama Buddha patungnya gede-gede ya enggak. Agama Hindu patungnya gede-gede gitu ya. Jadi Buddha, Hindu jangan ragu-ragu ya, beberapa fatwa ulama mengatakan Buddha dan Hindu masuknya ke golongan orang musyrik, bukan masuk ke golongan ahli kitab. Ya. Emang kenapa? Nah, memang di beberapa kitab fikih emang ahli kitab Yahudi dan Nasrani ada kekhususan dari segi fikih. Nah, ini memang ada beberapa kekhususan. Seperti misalkan ya kita boleh dulu ya kita boleh menikahi perempuan ahli kitab. Kita boleh menikahi perempuan
ahli kitab. Tapi perempuan musyrik kita tidak boleh. Walaupun mungkin untuk zaman sekarang semua wanita Yahudi dan Nasrani yang ngapain kita nikahin? Toh mbak-mbak muslimah juga masih banyak nungguin kita, ya enggak? Jadi ya itu hanya dari segi fikih. Jadi memang ya walaupun Buddha, Hindu, Yahudi, Nasrani semuanya orang kafir, tapi mereka beda. Yang Buddha dan Yahudi dan Nasrani ahli kitab, selain itu disebutnya orang-orang musyrik. Kemudian ya munfakina. Jadi orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik munfakina. Munfakina itu artinya ya di dalam gramatika bahasa Arab, ilmu sorof khususnya ada istilahnya tuh idgham, ada infikak, ada al-fakku, ada al-idgham. Idgham yang sering kita dengar di ilmu tajwid, idgham itu artinya itu menggabungkan. Ya. Nah, lawan dari menggabungkan berarti kan melepas, ya enggak? Nah, melepas itu bahasa Arabnya itu munfakina. Jadi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik munfakina. Mereka lam yakun. Mereka belum lepas. Ya. Mereka belum lepas dari apa? Mereka belum lepas dari kekafiran mereka. Gitu ya. Jadi munfakin itu dari infikak, infakka yanfaku, munfakin itu terlepas. Jadi ayat ini mengatakan orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan musyrikin belum terlepas dari kekafiran mereka, kemudian hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Al-bayyinah ini sesuatu yang jelas. Syai'un bayyin, bana yabinu, bayyinun artinya itu jelas. Maksud yang jelas di sini sampai datang kepada mereka bayyinah. Bayyinah itu makanya di dalam hadis yang lain dikatakan al-bayyinatu 'ala man yadda'i wal yamin 'ala man ankara. Bukti yang jelas itu bagi orang yang mengklaim, ya. Kemudian sumpah bagi orang yang mengingkari. Nah, orang Yahudi dan Nasrani, orang kafir itu mereka masih belum lepas dari kekafiran mereka sampai datang bayyinah. Bayyinah di sini maksudnya apa? Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahhara. Jadi rasul itu adalah al-bayyinah. Dan rasul yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang kafir ini masih tetap belum lepas dari kekafirannya sampai datang Rasulullah. Ketika datang Rasulullah, nah, sebagian ada yang lepas dari kekafirannya, memeluk agama Islam, sebagian lagi tetap dengan kekafirannya. Makanya nanti di situ ada wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahhara. Seorang rasul yang Allah utus yatslu, ya. Rasul ini yaitu Nabi Muhammad yatslu membaca, yatslu itu dari tilawah, tala yatslu. Suhufan mutahhara. Suhuf itu dari sohifah. Sohifah itu lembaran, ya. Suhufan mutahhara. Lihat di sini, ya. Karena suhuf, kalau kita mendengar suhuf, jadi kan dulu kita mungkin diajarkan, ya. Nabi dan Rasul yang mendapatkan kitab itu kan ada 4, ya enggak? Nabi dan Rasul yang mendapatkan kitab itu kan mendapatkan kitab suci kan ada 4, ya enggak? Ada yang ingat siapa saja? Rasul SAW mendapatkan kitab suci Al-Quran, terus Nabi Isa mendapatkan kitab suci Injil, terus Nabi Musa mendapatkan kitab suci Taurat, terus Nabi Daud mendapatkan kitab suci Zabur. Nah, kemudian ada suhuf. Ya, kemudian ada suhuf. Suhuf itu tidak sampai jadi kitab. Kitab itu berarti, ya ini kitab nih. Kitab itu berarti lembaran-lembaran digabung, dijilid, ini kitab. Nah kalau suhuf berarti cuma lembaran-lembaran terpisah doang. Kopi satu lembar. Kita kan kalau ngopi beberapa lembar, kalau tidak di staples, dijilid, ya berarti kita nyebutnya lembaran. Suhuf. Nah ketika disebutkan suhuf, maka ya ada 2 nabi yang mendapatkan suhuf tidak menjadi kitab. Ini sering kita dengar di surat, ya, Al-A'la, ya enggak? Kalau yang sering sholat Jumat, pasti sholat Jumat, ya.
Sholat Jumat itu kan ayat rakaat yang pertama itu kan baca surat Al-A'la ya enggak? Apa di akhirnya? Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Nabi Ibrahim tidak mendapatkan kitab, tapi Nabi Ibrahim mendapatkan suhuf, lembaran-lembaran. Nabi Musa dapat double, dapat kitab yaitu Taurat dan dapat juga suhuf. Nah, tapi suhuf yang dimaksud di sini Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah, seorang rasul dari Allah yang rasul tersebut membaca lembaran-lembaran yang suci. Maksudnya suhuf di sini, lembaran-lembaran di sini adalah Al-Qur'an. Oh, berarti Rasul mendapatkan suhuf juga selain Al-Qur'an? Enggak. Karena Al-Qur'an itu kan terdiri dari beberapa lembaran. Toib, di sini lihat ada sesuatu yang menarik. Rasul yang membaca lembaran-lembaran Al-Qur'an. Rasul yang membaca lembaran-lembaran Al-Qur'an. Orang akan memahami, oh berarti Rasul bisa baca dong. Rasul bisa baca dong. Enggak. Lah terus gimana dong? Yang namanya membaca ya, dalam bahasa Arab ya, bisa kitabnya kelihatan atau membaca dari hafalan. Ya, misalkan kalau saya ya, tiba-tiba saya mau misalkan kalau jadi imam sholat maghrib, seseorang kalau jadi imam sholat maghrib, isya ataupun subuh, imam itu kan 2 rakaat pertama kan membaca Al-Fatihah dan membaca surat ya enggak? Ya kan? Itu pakai mushaf enggak? Ada enggak imam yang baca Al-Fatihahnya pakai mushaf? Malu-maluin banget gitu ya, suruh turun. Masa mau jadi imam nggak bisa baca Al-Fatihah? Kita nyebutnya dengan membaca ya enggak? Ya, oh imam lagi baca surat ini. Ada mushafnya enggak? Enggak ada. Jadi si imam ini membaca dari hafalan dia. Oh imam baca surat ini nih, imam sholat Jumat rakaat pertama membaca surat Al-A'la, rakaat yang kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Ada mushafnya enggak? Enggak. Berarti imam membaca dari hafalan. Ini yang dimaksud Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Kenapa? Ini memang para ulama ya berselisih pendapat. Apakah Rasulullah SAW itu bisa membaca ya, atau tetap tidak bisa membaca sampai akhir hayat? Rasul itu tidak bisa baca tulis. Rasul itu tidak bisa baca tulis. Bukan berarti orang kafir Quraisy, orang Mekah itu nggak ada yang bisa baca tulis. Ada, tapi selain Rasulullah. Makanya ketika perang Badar kan kafir Quraisy kan kalah, kan dapat tawanan, ya enggak? Ya kan? Tawanan perang Badar, ya. Kemudian dirapatkan. Ini tawanan perang Badar mau kita apain? Saran Umar, udah tebas saja lehernya dah, selesai. Kemudian kata Abu Bakar, ya kalau Umar kan galak, Abu Bakar penuh kasih sayang. Jangan, mereka kan keluarga kita, udah lepasin aja gitu ya. Jadi yang satu salahnya, udah tebas aja. Enggak, lepasin aja. Akhirnya ya, tawanan kafir Quraisy perang Badar akhirnya mereka bisa dibebaskan kalau si orang kafir ini mengajarkan 10 anak Madinah baca tulis. Berarti orang kafir Quraisy itu ada yang bisa baca tulis selain Rasulullah. Rasul itu nggak bisa baca tulis. Jangankan baca tulis, berdendang saja Rasul tidak bisa. Nah kalau kita makan dikit-dikit berdendang, nyanyi-nyanyi sampai nyalain TikTok, wah joget-joget. Rasul itu berdendang saja tidak bisa. Bernasyid itu Rasul tidak bisa. Kenapa? Ya karena memang tidak diajari. Berarti Rasul itu mungkin tidak bisa baca tulis, tapi bukan berarti beliau tidak cerdas. Pintar dengan cerdas kan beda ya enggak? Kalau pintar itu kan tahu ini, tahu itu karena dia baca. Tapi kalau cerdas kan beda lagi. Nah Rasul itu tidak bisa baca tulis. Loh, berarti kita punya Rasul yang nggak bisa baca tulis dong, buta huruf. Istilahnya tuh buta huruf. Memang seperti itu. Dan itu bukan sesuatu yang terhina. Umat Rasulullah tidak bisa baca tulis itu sesuatu yang terhina. Tapi Rasul SAW tidak bisa baca tulis itu sesuatu yang sangat bagus. Kenapa? Karena kalau Rasul SAW bisa baca tulis, orang kafir akan langsung punya bahan untuk menjelekkan Al-Quran. Lah itu mah belajar. Dia bisa baca tulis, itu Al-Quran hasil bacaan dia. Ya enggak? Tapi karena seluruh orang Mekah itu tahu Rasul SAW tidak bisa baca tulis, bayangin. Ada orang yang gak bisa baca tulis, semua orang satu kota tahu semua. Si Anu gak bisa baca tulis. Kenapa? Rasul itu tidak bisa baca tulis dan tidak pernah ikut sayembara puisi. Orang kafir Quraisy itu suka ada sayembara puisi. Setiap tanggal 10 Zulhijjah bareng dengan ibadah haji.
Ibadah haji versi orang kafir Quraisy. Itu ada lomba baca puisi. Rasul tuh nggak pernah ikutan. Kenapa? Ya karena nggak bisa. Semua tahu. Jadi jago-jago puisi, jago-jago sastra itu ngikut lomba tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Nah, Rasul itu nggak pernah ikutan. Tiba-tiba Rasul ketika diangkat jadi nabi dan rasul, tiba-tiba mengucapkan ayat-ayat yang dari segi bahasa susah dicari kelemahannya. Ya, ini gimana sih? Nolaknya gimana? Dia nggak bisa baca tulis. Tapi dia ngucapin perkataan-perkataan yang rimanya enak. Jadi kan kalau dalam puisi itu kan ada rimanya, ya enggak? Ya, sama seperti barusan, cakep, cakep gitu, ya enggak? Ada rimanya. Nah, Al-Qur'an itu ada rimanya. Ini Rasul dapat ya ucapan yang ada rimanya kayak gini, itu dari mana? Nggak bisa. Oh, dia kan penyair. Nggak ada yang mengatakan seperti itu. Oh, dia kan baca tulis. Nggak, Rasul nggak bisa baca tulis. Maka kalau orang yang paham, berarti ada yang ngebisikin. Ya itulah malaikat Jibril. Nah, di sini dikatakan Rasul yang membaca suhuf. Apakah Rasul membacanya dari teks? Enggak. Rasul membacanya dari hafalan. Apakah Rasul tidak bisa baca tulis dari semenjak wahyu pertama sampai beliau wafat, atau menjelang wafat beliau bisa baca tulis? Jadi memang ada perdebatan di kalangan ulama. Para ulama itu ada yang berpendapat Rasul tidak bisa baca tulis, itu disebutnya itu dengan ummi. Ya, disebutnya itu dengan ummiyun, artinya tidak bisa baca tulis. Ulama berbeda pendapat. Rasul tidak bisa baca tulis sampai akhir hayat, atau ya enggak, atau ya menjelang akhir hayat beliau bisa baca tulis. Ini ada perdebatannya. Ya. Tapi mayoritas ulama mengatakan sampai akhir hayat beliau tetap tidak bisa baca tulis. Ya. Jadi kalau misalkan ada anak yang nggak bisa baca tulis, wah ente ngikutin Rasulullah dong. Kagak, bukan, nggak kayak gitu juga. Ya, Rasul selalu menyuruh umatnya itu untuk selalu belajar, ya enggak? Wahyu pertama judulnya apa? Iqra. Iqra itu nyuruh baca, ya berarti kudu bisa baca tulis. Cuman Rasul saja yang ya Allah khususkan tidak bisa baca tulis, dan itu bukan aib. Nah, umatnya tidak bisa baca tulis baru aib. Fiha kutubun qayyimah. Di dalam suhuf ini ada kutub. Jadi di dalam lembaran-lembaran Al-Qur'an ada kutubun qayyimatun. Ada kitab-kitab lagi. Di dalam lembaran ada kitab. Lah bukannya kitab itu isinya lembaran, bukan. Maksud kutub di situ maksudnya itu adalah hukum-hukum. Di dalam suhuf yang suci tadi, suhufan mutahharah. Mutahharah itu berarti maksudnya yang disucikan. Lembaran-lembaran Al-Qur'an disucikan dari ya kesesatan, disucikan dari perkataan yang jelek. Lihat saja, Al-Qur'an itu tidak ada yang vulgar. Al-Qur'an tidak ada kata yang vulgar. Bapak-bapak kalau misalkan ya server sebelah kan setiap hari Minggu itu kan mereka kan suka ke gereja, ya enggak? Mereka itu suka bawa tuh dua, Alkitab dengan kidung. Ya, kidung itu kumpulan nyanyi-nyanyian. Nah, si kitab intinya itu kan Alkitabnya itu kan yang sering dibawa ya. Alkitab atau Bible. Itu Alkitab. Pernah beli nggak? Nggak pernah ya, jangan juga lagian ya. Saya pernah beli satu ya, saya pernah beli satu, terus ibu saya ngelihat, apaan tuh? Ini Alkitab yang sering orang Kristen pakai. Saya kasih lihat ke ibu saya lemparin. Nih diinjak gitu kan. Biar ibu saya tahu gitu kan. Di situ memang ya vulgar. Ada beberapa bab dari Alkitab yang sering dibawa hari Minggu oleh teman-teman kita. Itu ada beberapa bagian yang padahal sudah dijadikan bahasa Indonesia, tapi itu sangat vulgar. Ya kalau pengen tahu ya silahkan baca-baca bukunya ya Ahmad Dedat ya, atau misalkan kalau yang versi Indonesia Ustadz Abu Didat Sihabuddin. Di situ ada bagian-bagian Alkitab yang vulgar. Al-Qur'an tidak ada. Al-Qur'an itu bersih, mutahharah, bersih dari bahasa-bahasa vulgar, bersih dari kesesatan, bersih dari kontradiksi. Al-Qur'an tidak ada yang kontradiksi. Padahal Al-Qur'an turun selama 23 tahun, tapi isinya tidak ada yang kontradiksi. Omongan antum 23 tahun yang lalu itu mungkin berbeda dengan omongan antum sekarang, udah kontradiksi. Dulu antum katanya nggak mau begini, sekarang kok begini. Itu kan berarti kontradiksi. Al-Qur'an itu tidak ada kontradiksi di dalamnya. Kemudian di dalam Al-Qur'an itu ada kutubun qayyimatun, ada pasal-pasal hukum-hukum qayyimatun. Qayyimah di situ maksudnya itu adalah tegak lurus. Jadi hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an tegak lurus, tidak bisa dinego dan seterusnya. Kemudian di ayat yang berikutnya, di ayat yang keempat ya, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atsumul bayyinah. Nah, lihat. Jadi orang kafir itu tidak lepas dari kekafirannya sampai datang Rasulullah.
Nah, ketika datang Rasulullah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atsumul bayyinah. Tidaklah orang-orang ahli kitab berpecah belah, tafarraqa itu berpecah belah. Illa min ba'di ma ja'atsumul bayyinah. Ya, kecuali setelah datangnya al-bayyinah, maksudnya Al-Qur'an, maksudnya yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi orang kafir sendiri itu berpecah belah. Ya. Ketika agama Islam datang, orang kafir itu ada yang masuk Islam, ada yang enggak. Orang musyrik ada yang tetap dengan kemusyrikannya, ada yang masuk Islam. Makanya benar Rasulullah SAW itu sering disebut dengan pemecah belah keluarga, pemecah belah masyarakat. Jadi antum kalau misalkan ya antum ngikut kajian, kemudian antum istilahnya itu dapat pencerahan, kemudian antum misalnya ya ngajak lah ya. Jangan sampai debat ya, saya nggak suka banget baru ngaji udah ngajak debat, pengen jitak ya. Ngaji itu kalau begitu dapat pencerahan itu perbaiki bacaan, kemudian perbaiki fikih, jangan baru ngaji langsung ngajak debat temannya, aduh. Nah, kemudian ya kita dicap oleh orang-orang ketika kita mengajak orang-orang untuk kembali kepada agama Islam. Orang-orang yang tidak mau berpegang dengan agama Islam mencap kita sebagai pemecah belah. Jangan khawatir. Kenapa? Rasul sendiri dicap oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai pemecah belah. Kenapa? Ketika Rasul dan Al-Quran datang, orang kafir Quraisy terpecah. Yang satu masuk agama Islam, yang satu kekeh dalam kemusyrikannya. Begitu juga dengan ahli kitab. Ya, Nasrani juga sama. Orang-orang Nasrani itu ada yang masuk agama Islam, ada yang enggak. Ya, seperti misalkan ya, Waraqah bin Naufal itu kan agamanya Nasrani ya. Pamannya Ibunda Khadijah, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu masuk agama Islam. Langsung ketika ditanya, ya kan Ibunda Khadijah kan ngeluh ke pamannya. Jadi Ibunda Khadijah nikah dengan Rasulullah. Kemudian tiba-tiba Rasul itu 6 bulan terakhir sering jalan dari Mekah ke Gua Hiro. Tahu Gua Hiro di mana enggak? Pernah lihat, coba lihat di YouTube Gua Hiro. Nah, begitu di Gua Hiro, nanti kameranya itu di-shoot ke Mekah. Itu jauh. Gua Hiro dengan kota Mekah jauh. Nah, Rasul itu selama 6 bulan itu bolak-balik. Sebagai istri khawatir dong. Ini suami saya kenapa? Tiba-tiba nongkrong sendirian di gunung gitu ya. Kalau nongkrong sama teman-temannya sih biayarin aja ya. Ini nongkrong ke gunung, sepi selama 6 bulan berturut-turut. Sampai akhirnya Rasul ketemu dengan malaikat Jibril, tiba-tiba pulang dalam keadaan ketakutan. Makanya Rasul mengatakan ketika pulang itu ke Ibunda Khadijah, Zammiluni, selimuti aku. Kenapa? Bayangin lagi nongkrong sendirian di gunung, malam-malam gelap, ketemu sama malaikat Jibril gitu ya. Rasul pasti takut lah, normal gitu kan. Disuruh baca lagi Iqra. Kemudian pulang. Nah, sebagai istri khawatir dong. Nih suami saya ketemu makhluk apaan nih? Ya sampai takut kayak begitu. Lapor ke paman. Karena Ibunda Khadijah menyangka saya kan punya paman. Paman saya kan dikiaikan di sini. Karena pamannya Ibunda Khadijah yaitu Waraqah bin Naufal ahli kitab. Nasrani, banyak bacaan kitabnya. Datang, paman, suami saya kayak begini. Coba panggil. Dipanggillah Rasulullah. Coba ceritain kayak gimana. Rasul menceritakan, saya ketemu begini. Pamannya langsung paham. Oi, namus. Namus itu bahasa mereka untuk malaikat Jibril. Namus nih. Berarti kamu sudah ketemu dengan namus, malaikat Jibril. Nanti kamu bakal diusir sama kaum kamu dan seterusnya, dikasih tahu. Kenapa? Nabi-nabi terdahulu juga seperti itu, bakal diusir dari kampungnya, dijauhi dan seterusnya. Kalau pas kamu diusir saya masih hidup, saya bela kamu. Permasalahannya beberapa bulan berikutnya Waraqah bin Naufal meninggal. Jadi Rasulullah SAW disebut sebagai pemecah belah itu biasa, ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atsumul bayyinah. Kemudian wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka, yaitu orang-orang kafir, ahli kitab dan orang-orang musyrik, tidaklah mereka itu disuruh kecuali untuk menyembah Allah. Maksudnya disuruh di mana? Mereka tidak disuruh orang ahli kitab. Di kitab mereka sendiri, Yahudi di Tauratnya, Nasrani di Injilnya, semuanya keduanya disuruh untuk menyembah Allah, tapi di otak-atik. Jadi Yahudi dan Nasrani zaman Rasulullah itu sudah banyak ajarannya itu yang
diotak-atik, dimanipulatif dan seterusnya. Karena kepentingan duniawi lah dan seterusnya dan seterusnya. Padahal ya Taurat dan Injil yang lurus itu menyuruh untuk menyembah Allah. Begitu juga atau yang dimaksud dengan diperintah di sini adalah Rasul membawa ajaran supaya orang kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini menyembah Allah mukhlisina lahuddina hunafa. Mereka disuruh untuk menyembah Allah mukhlisin. Mukhlis di sini orang yang ikhlas. Makanya surat Al-Ikhlas disebut dengan surat Al-Ikhlas, padahal tidak ada lafaz Al-Ikhlas di dalamnya. Surat An-Nas disebut surat An-Nas karena ada lafaz An-Nas. Al-Falaq ada lafaz Al-Falaq. Al-Ikhlas cari lafaz Al-Ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas, tidak ada. Ya. Nah, terus kenapa disebut dengan surat Al-Ikhlas? Karena secara bahasa ikhlas itu artinya memurnikan. Akhlaso yukhlisu, ikhlas, orang yang memurnikan sesuatu itu disebutnya itu dengan mukhlis. Ya, saya ada beberapa teman yang namanya mukhlis, ya enggak? Dari kata ikhlas. Jadi mereka ini disuruh untuk menyembah Allah dalam keadaan ikhlas, tanpa ada motif yang lain. Nah, kita kan kalau beribadah memang harus ikhlas, ya enggak? Kemudian mukhlisina lahuddin hunafa. Hunafa jamak dari hanif, hunafa artinya lurus. Maksudnya hunafa di sini lurus ngikutin ajaran Nabi Ibrahim. Menyembah Allah dengan ikhlas, kemudian tata cara ibadahnya itu lurus, ya makanya yang namanya ibadah itu kan harus ikhlas dan harus lurus ngikutin syariat. Ibadah kalau sesuai dengan syariat tapi tidak ikhlas nggak nyampe, nggak ada pahalanya. Ibadahnya ikhlas tapi nggak lurus, nggak ngikutin syariat, nggak nyampe juga. Ya, saya sholat sudah ikhlas banget, iya ente sholatnya ikhlas. Tapi maghribnya 4 rakaat, ente nggak ada maghrib 4 rakaat, mau ganti syariat. Sholatnya sesuai dengan syariat, tapi nggak ikhlas, nggak bisa. Makanya yang namanya ibadah itu kan harus ikhlas dan lurus mengikuti syariat. Ya, kalau dalam masalah ibadah lurus mengikuti kitab-kitab fikih, setidaknya seperti itu. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kemudian mereka juga orang-orang kafir ini ya diperintahkan untuk mendirikan sholat. Ya, orang-orang kafir diperintahkan untuk mendirikan sholat. Masuk agama Islam aja belum, kok udah disuruh sholat, disuruh zakat. Nah, ini makanya jadi sebuah masalah ya menarik di dalam kitab-kitab usul fikih ya. Apakah orang di luar agama Islam, orang kafir dituntut untuk sholat? Ternyata memang ulama itu ada yang mengatakan seperti itu. Jadi nah kalau orang Islam nggak sholat disiksa, wajar. Ternyata orang kafir juga ditanya, bayangin, udah nggak masuk Islam masih ditanya sholat. Kenapa ente nggak sholat? Lah, login aja belum, gitu ya. Login aja belum ditanya sholat, siksa. Kenapa ente nggak sholat? Siksa. Kalau orang Islam ditanya kenapa nggak sholat, ya wajar, karena memang sholat adalah syariat Islam. Tapi lihat di sini, ternyata sholat, zakat, saum itu ternyata menurut sebagian ulama usul fikih orang kafir dibebankan untuk melaksanakan itu juga. Cuman mereka gak mau login, gak mau ngerjain. Jadi mereka tetap di akhirat itu bakal ditanya seperti itu. Bayangin orang kafir ditanya, kenapa kamu gak zakat? Lah zakat, login aja belum. Sisa gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian wadzalika dinul qayyimah. Yang demikian itu adalah agama al-qayyimah. Qayyimah di situ ya, menurut sebagian ulama kok dinul qayyimah ya bukan naat man'ut. Ini sebagian ada peserta bahasa Arab ya. Dinul qayyimah di situ ada yang dihapus ya. Wa dzalika dinul ummatil qayyimati. Ada juga yang mengatakan wa dzalika dinul millatil qayyimati. Jadi qayyimah naat dari mudhof ilaih yang dihapus. Kemudian ya ayat yang berikutnya innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrikin. Kemudian fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka semuanya ada di neraka jahanam. Ada di neraka jahanam. Jahanam itu kan neraka kan banyak ya. Jadi kalau derajat itu ke atas. Ya, surga kan ada beberapa derajat. Kalau derajat itu ke atas. Kalau ke bawah tingkatan-tingkatan ke atas disebutnya itu derajat. Naik derajat, naik tingkat. Kalau turun tingkat
disebutnya itu bukan derajat, bukan pakai jim, tapi pakai kaf. Darokat. Ya, jadi kalau ke atas darajat, kalau ke bawah turun pakai kaf. Jimnya diganti dengan kaf. Darokat. Ya, jahanam itu darokat yang paling bawah. Karena secara bahasa jahanam itu artinya dasar. Jadi neraka jahanam itu neraka paling dasar. Ya. Ke neraka, ya udah kalau gitu saya kalau masuk neraka yang paling atas aja. Paling atas neraka juga tetap sakit ya. Siksa neraka yang paling ringan apa? Pernah dengar nggak? Siksa neraka yang paling ringan itu ya kita dikasih sendal. Kita dikasih sendal ya alas kaki terompah. Kemudian ketika sendal ini kita pakai, kepala meledak. Dah, saking panasnya. Itu yang paling ringan. Jangan nanya yang paling kerasnya seperti apa. Jangan nanya seperti apa ya. Baik, jadi orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang muslim mereka berada di neraka jahanam. Lihat, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Nanti yang orang muslim ada abadannya. Kalau ini tidak ada abadannya. Khalidina fiha. Kalau yang masuk surga, khalidina fiha abada, kekal selamanya. Kalau yang di neraka kekal aja. Kalau yang di surga kekal selamanya. Ada khalidin, ada abadan. Ada kekal selamanya. Kok bisa seperti itu? Kok bisa beda? Ya, kemudian para ulama mengatakan karena bisa jadi orang masuk neraka tapi bisa jadi nanti dia keluar. Ya kita kan masuk neraka itu kan ya kecuali kafir, orang-orang kafir masuk neraka udah gak bakal keluar lagi. Tapi kalau orang muslim yang banyak dosanya, dia masuk neraka ya disebut kekal kenapa? Lama. Ya, disebut kekal karena lama. Dosanya banyak, nyucinya sampai lama banget, diuji, diputar, diujak-ujak kasih apa dan seterusnya gitu kan. Nah, ketika sudah habis baru dia keluar. Jadi tidak kekal tapi tidak selamanya. Kalau sudah masuk surga nggak ada yang keluar. Kalau yang masuk neraka ada sebagian yang keluar. Bahkan ketika neraka mau ditutup, ya Allah itu kan mengatakan kepada penjaga neraka itu, cari yang di dalam hatinya masih ada keimanan. Cari dari atas sampai bawah. Kalau di dalam hatinya masih ada keimanan walaupun seupiu, keimanan walaupun sedikit, cari. Oh ada, senyap-senyap gitu kan. Cari, angkat. Kemudian neraka ditutup, nggak ada yang keluar lagi. Nanti suatu saat neraka itu akan ditutup dan nggak ada yang keluar lagi. Nah, sebelum ditutup masih banyak yang masuk, keluar. Ya mudah-mudahan kita sih nggak masuk dulu. Mudah-mudahan kita ya Allah langsung masuk. Ya, bahkan di dalam hadis itu disebutkan si orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka dikeluarin, terus dia ditaruh di depan gerbang surga. Ya alhamdulillah di gerbang surga. Tapi dia dengar kayaknya di surga enak nih, kayaknya rame-rame nih di belakang pintu rame-rame nih. Ya Allah, saya pengen masuk surga gitu kan. Di sini di depan gerbang kayaknya nggak enak. Oke, masukin surga. Terus kayaknya surganya pengen di tengah. Terus nego. Akhirnya Allah tersenyum kemudian memasukkan dia ke surga yang terserah dia mau masuknya ke yang mana. Jadi ada orang yang dikeluarkan dari neraka dimasukkan ke surga. Tapi kalau orang sudah masuk surga, tidak ada yang dikeluarkan dari surga dimasukkan ke dalam neraka, itu tidak ada. Makanya nanti ketika di ayat yang berikutnya orang-orang yang masuk surga khalidina fiha ada abadannya. Kalau yang ke neraka khalidina fiha aja tanpa abadan. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani, ya, orang-orang musyrik yang masuk neraka, hum syarrul bariyah. Syarrul itu artinya sejelek-jeleknya, bariyah itu artinya makhluk. Yang masuk neraka itu sejelek-jeleknya makhluk, apalagi yang enggak pernah keluar dari neraka. Kemudian yang berikutnya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ada syarru, ada khairu. Ya, ini sebetulnya kalau dalam gramatikal bahasa Arab, ya syarrun dengan khairun itu masuk ke dalam comparative sentence. Ya kan kalau dalam bahasa itu kan ada comparative sentence, ya ada big, ada bigger, ya kemudian small, smaller. Ya, nah ini ada khairun itu artinya lebih baik. Berbeda dengan ya isim tafdil yang lain ada hamzah. Syarrun dengan khairun tidak menggunakan hamzah. Kabirun akbaru, sogirun asgoru. Nah kalau syarrun dengan khairun tidak menggunakan hamzah, tapi dia isim tafdil. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka adalah orang-orang ya sebaik-baik makhluk. Kemudian jazaohum inda rabbihim. Nah, balasan mereka orang-orang yang beriman ini inda rabbihim di sisi Rabb mereka adalah jannatun. Di qiraat di Al-Qur'an coba lihat di Al-Qur'an masing-masing.
Jannatun atau jannatun. Jannatunnya naknya panjang berarti surganya banyak. Surga itu banyak. Ya Allah, kalau masuk surga semua saya kebagian nggak? Kebagian. Ya, orang beriman banyak. Masuk surga nggak? Masuk surga. Kebagian nggak? Kebagian. Sekecil-kecilnya surga kamu dikasih dunia dan seisinya. Ya, dunia dan seisinya itu sekecil-kecilnya surga nih buat kamu. Dunia dan seisinya gede banget gitu ya. Dunia dan seisinya buat kita sendirian gede banget. Ya, jadi jangan takut kehabisan kafling. Kafling surga masih terbentang luas. Makanya di sini dikatakan ya, jazaohum inda rabbihim jannatun, surga-surga. Karena surga itu banyak dan bertingkat-tingkat. Ya, yang paling tinggi apa? Surga apa? Surga Firdaus. Dan bahkan Firdaus sudah jadi bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya apa? Paradise. Paradise, Firdaus, sama, mirip-mirip. Dari situ mungkin diambilnya ya. Nah, Rasulullah SAW ada di surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Ya Allah, saya di surga paling bawah juga nggak apa-apa deh. Gitu. Asli, surga yang paling bawah aja itu nggak apa-apa. Yang penting masuk dulu. Ya, kalau mau ketemu Rasulullah bisa hari Jumat, karena kan ada pasar Jumat, bukan yang ono. Pasar Jumat di surga itu ada, bukan yang itu, beda lagi ya. Jadi setiap hari Jumat itu sebagaimana kita sholat Jumat ngumpul-ngumpul, di surga nanti ada pasar Jumat juga. Ada pasar Jumat. Kita mau ketemu siapa? Ada Rasulullah di situ. Mau ketemu Rasulullah. Kemudian ada Allah juga nanti datang ke situ. Jannatun tajri, surga tajri min tahtihal anhar. Lihat, ini yang menarik. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, surga orang Arab kalau dibawa ke puncak itu mereka jannah. Karena mereka itu gurun pasir, ngelihat puncak hijau banyak pepohonan, itu udah bilang surga saja. Secara bahasa surga itu memang kebun. Ya, secara bahasa surga itu kebun. Jannatun itu kebun. Jannah, jinnah ya, itu mirip. Minal jinnati wan nas. Jinnah pakai kasroh, jannah pakai fathah. Persamaannya apa? Mirip ya enggak? Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jin itu kan jin, jinnah itu jin. Nah, ini jinnah dengan jannah itu tulisannya sama persis. Beda harokat jim, yang satu ji, yang satu ja. Kenapa? Persamaannya apa? Jin disebut jin karena dia terhalang. Jadi jin, jannah, janin. Janin tahu janin? Janin itu apa? Janin itu kan yang ada di perut kita ya enggak? Gimana kabar janin? Kenapa janin disebut janin? Karena tertutup. Ya, janin manusia itu, janin bayi itu tertutup 3 lapisan, berlapis. Kenapa jin disebut jin? Karena dia tertutup. Kenapa surga disebut surga? Karena tertutup. Apanya yang tertutup? Tertutup dasarnya karena daunnya gede-gede. Pernah ke hutan Kalimantan nggak? Masuk ke dalam hutan, kita di bawah, kemudian pohonnya rimbun, matahari nggak masuk. Jadi di dalam itu adem, sejuk. Seperti itu jannah tuh. Jadi kenapa jannah disebut jannah? Karena daun-daunnya menutupi ya, sehingga sinar matahari tidak masuk ke bawah. Jadi di bawahnya itu tetap lembab, dingin, adem. Itu definisi surga. Jadi orang Arab ketika disebutkan ketika disebutkan jannah, tidak terbayang ada tempat yang sebegitu hijaunya. Lebat sehingga matahari tidak masuk, makanya disebut itu dengan jannah. Tajri min tahtihal anhar. Surga di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ada sebuah surga di bawahnya, di bawah apa? Di bawah surga. Ilustrasinya seperti begini. Pernah dengar kisah Nabi Sulaiman enggak? Nabi Sulaiman itu kalau kita lihat tafsir surat di tafsir mengenai Nabi Sulaiman, surat Saba ya. Tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi Nabi Sulaiman itu kan ya nyulik singgasana Ratu Balqis, kemudian Ratu Balqis datang ke istana Nabi Sulaiman, kemudian Ratu Balqis terus begitu masuk ke istana Nabi Sulaiman, ya kan dia nginjak lantainya ngapain? Ngangkat. Nah, dia kan ngangkat roknya ya enggak? Roknya diangkat sampai bukan sepaham, bahaya ya, sebetis, ya. Kalau sepaham heboh, sebetis, ya. Diangkat sampai sebetis. Kenapa diangkat? Karena menyangka di situ ada air. Jadi lantai istana Nabi Sulaiman itu di bawahnya itu ada air. Tapi lantainya kelihatan, nggak tahu lah mungkin dari kaca atau gimana lah ya. Jadi Ratu Balqis menyangka, air nih, dia angkat. Ternyata nggak ada airnya, airnya memang di bawahnya. Bayangin coba secanggih itu istana Nabi Sulaiman.
Ya coba kan seperti itu ya enggak? Jadi di bawah istana Nabi Sulaiman itu ada sungai, ada air, kemudian kelihatan jadi kayak tembus pandang, kurang tahu lah mungkin seperti itu kalau saya nangkap deskripsi dari para ulama. Ya jadi seperti itu, jadi nyangka air nih diangkat, padahal enggak. Nah, jadi jannatun tajri min tahtiha al-anhar kurang lebih mungkin seperti itu, sangat-sangat indah sekali. Kemudian lihat, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berarti sungainya banyak. Di Al-Quran, di surga sungainya ada berapa? Di surga itu sungai ada 4. Di surga sungai itu ada 4. Ya. Jannatun min ma'in ghairi asinin, ya, wa anharun min ma'in ghairi asin, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin, wa anharun min asalin musaffa. Di surga itu ada 4 sungai. Sungai yang pertama isinya air tawar, sangat jernih. Sungai yang kedua susu yang aromanya tidak berubah. Susu kalau didiamin aromanya berubah jadi nggak enak basi. Ini sungai dari susu yang aromanya tidak berubah. Kemudian sungai dari khamr yang lezat tidak memabukkan orang yang meminumnya. Kemudian sungai yang keempat adalah sungai dari madu. Mau pilih sungai yang mana tinggal manggil. Saya pengen sungai madu. Saya pengen sungai dari susu. Jangan bayangin Ciliwung. Ciliwung mah ya aduh lewat aja bau ya. Jangan bayangin sungai Ciliwung. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Syekh Utsaimin di dalam tafsir Juz Ammanya beliau mengatakan ya, menceritakan begini. Sungai itu di dunia kalau kita disebut sungai di dunia, itu kan sungai itu kan ada ceruknya ya enggak? Sungai kalau kering itu kan kita ngelihat ada sebuah cerukan ya enggak? Ya, sungai itu kan ada cerukannya. Kemudian penuh, kemudian ceruk. Kita sejajar dengan sungai atau di atas sungai? Kita tuh di atas sungai. Sungai itu di bawah kita ada lubang. Tapi kalau sungai di surga menurut Syekh Utsaimin itu enggak. Jadi kita dengan sungai itu sejajar. Jadi sungai itu segini. Jadi sungai itu kita tuh sejajar dengan sungai. Dan sungai itu bisa belok kalau kita panggil. Jadi kalau kita pengen kan sungai. Jadi sungai itu bukan kalau kita ke sungai kan sungai ada di bawah. Ya. Ini enggak, sungai dengan kita itu sejajar. Dan kita kalau pengen sungai dari madu kita tinggal panggil. Saya pengen sungai madu, belok sungainya nyamperin kita, bukan kita yang nyamperin sungai. Ya, silakan buka tafsir Juz Amma Syekh Utsaimin. Jadi seperti itu kita dimanja banget. Sungai Khamr maju sini. Sungai Khamrnya belok dia, nyamperin ke kita. Kita tinggal ciduk, minum dan seterusnya. Ya. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kita berada di surga tersebut khalidina fiha abada, kekal selamanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridho terhadap mereka orang-orang yang masuk surga. Wa radu anhu, Allah ridho terhadap orang-orang yang masuk surga. Kenapa? Karena mereka selama di dunia udah nurut sama Allah, sehingga Allah ridho. Makanya kan kita kalau kita sebagai orang tua, kalau kita punya anak, anaknya nurut, kita ridho dengan anak kita. Anaknya nggak nurut, kita kadang kesel nggak ridho. Ya kurang lebih seperti itu. Walillahil matsalul a'la. Allah ridho dengan kita kenapa? Karena kita sudah menjadi hambanya yang penurut. Waradu anhu, dan orang-orang yang ada di dalam surga ridho terhadap Allah. Terhadap apa? Balasan yang Allah berikan. Kamu ridho nggak dikasih sungai yang bisa dipanggil kayak begini? Ridho lah. Kamu ridho nggak dikasih surga kayak begini? Ridho lah. Kemudian dzalika liman khasyiya rabbahu. Yang demikian itu kenikmatan-kenikmatan surga seperti itu bagi siapa? Liman khasyiya rabbahu. Bagi orang yang takut terhadap Robnya. Tapi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, sudah banyak yang begini ya. Bagus, gitu ya. Udah sedikit lagi waktunya ya. Tapi saya cukupkan untuk hari ini ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di waktu yang lainnya dengan tafsir surat yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak MC.